Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika wa habibika Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, jamaah salat maghrib, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah untuk dapat memakmurkan masjid. Yang kedua, setelah bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, teladan terbaik umat manusia sepanjang zaman. Adapun yang ketiga, kita lanjutkan untuk membaca kembali bab yang terkait dengan perawatan jenazah atau pengurusan jenazah. Di kesempatan yang lalu sudah kita bacakan bersama beberapa hal terkait sebelum meninggal dunia sampai meninggal dunia. Dan terakhir kita sudah membacakan tentang menyegerakan membayar utang mayit. Baik, kita review sejenak. An Husain ibn Wahb anna Talhah bin al-Barra maridun fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Dari Abu Husain bin Wahb bahwa Talhah bin al-Barra sakit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya. Faqala, Nabi bersabda, inni la ara Talhata illa qad hadatha fihi al-maut. Di sini Rasul bersabda, sungguh aku tidak melihat Talhah melainkan ia telah meninggal dunia. Jadi di sini Rasul menyampaikan bahwa Talhah sudah meninggal dunia. Maka kemudian beliau bersabda, fa'adhimuni bihi wa'ajilu fa'innahu la yanbaghi li jifati muslim antum basa baina dhuhrain ahlihi. Maka Rasul menyampaikan, apa kata Rasul? Izinkan aku untuk melihatnya, segerakan pengurusannya, karena sesungguhnya tidak selayaknya bagi mayat seorang muslim ditahan di tengah-tengah keluarganya. Jadi Nabi menyebutkan tidak selayaknya jenazah itu ditahan di tengah-tengah keluarganya, maka lebih cepat lebih baik, sehingga tidak direkomendasikan menunda pemakaman jenazah. Kalau bisa lebih cepat, maka itulah yang direkomendasikan oleh syariat, sehingga tidak perlu diinapki karena memang tidak ada kepentingan. Kalau ada kepentingan tidak apa-apa. Contohnya apa? Contohnya tempat untuk menguburkannya bebatuan yang
menggalinya butuh waktu lama. Seperti di tempat kami itu, di komplek pemakaman itu batu semua, natah waktu, jadi itu lama. Tapi kalau di sini setahu saya ya bukan batu, malah mungkin tidak ada batunya ini. Bisa jadi kalau musim penghujan malah ada airnya. Baik. Jadi anjuran untuk menyegerakan. Atau kalau mau ditunda, hendaknya untuk menunggu banyaknya jumlah orang yang menyolatkan. Nah, itu bisa ditunda. Tapi kalau ditunggu yang menyolatkan tidak tambah banyak, maka tidak perlu ditunda. Lebih cepat lebih baik. Karena memang sunnahnya itu untuk bersegera menyegerakan pemakaman jenazah. Baik, dari sini sudah kita baca di kesempatan yang lalu, hanya sebagai pengingat kembali. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mukmin mu'allaqun bidainihi hatta yuqdal anhu. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasul bersabda bahwa seorang mukmin, jiwa seorang mukmin itu tertahan oleh hutangnya sampai hutangnya dibayar, sampai hutangnya dilunasi. Maka menunda-nunda membayar hutang itu zalim, maqtul ghani, zulmun. Orang yang mampu membayar hutang kemudian ditunda pembayarannya, itu termasuk perbuatan zalim. Maka ketika mampu membayar hutang, maka hendaknya segera dibayarkan, tidak ditunda-tunda. Karena bentuk kezaliman, kalau mampu bayar kok ditunda. Apalagi kalau sampai meninggal dunia. Dalam pengurusan jenazah, ketika orang punya hutang, maka hutang itu prioritas untuk diselesaikan terlebih dahulu. Maka sebelum yang lain, maka selesaikan hutangnya, termasuk wasiatnya. Waris itu nanti kalau hutangnya sudah beres, wasiatnya sudah beres. Maka tidak boleh dibagi warisnya dulu kalau hutangnya belum beres. Kalau ada orang meninggal kok warisnya dibagi dulu, setelah warisnya dibagi baru besoknya ngerembuk hutang, tidak selesai. Orang-orang gelem nyauri hutang, kecuali memang punya kesadaran yang tinggi. Maka Bapak Ibu, hutangnya diselesaikan dulu, baru kemudian urusan waris. Karena memang andai pun asetnya habis untuk bayar hutang, itu lebih baik dibandingkan dibagi waris kemudian hutangnya tidak selesai. Ada orang punya hutang, hutangnya 2 miliar. Ini hanya ilustrasi. Kemudian anak cucunya mengaku kami tidak punya apa-apa untuk bayar, tapi kan waris belum dibagi. Coba dihitung mobilnya berapa, kemudian apa lagi, tabungannya berapa, emasnya berapa, kemudian tanahnya berapa. Ternyata turah, oke, sehingga ketika anak cucu mengatakan kami tidak punya apa-apa, itu tidak dibenarkan, karena harta peninggalan ahli waris setelah dihitung masih banyak. Mobilnya umpama Pajero Sport 2, kemudian apa lagi,
Innova 1 ya, sudah banyak ya. Masih lagi emas, apalagi tabungan, maka itu semua gunakan terlebih dahulu untuk bayar utang. Termasuk andai pun ada aset yang lain dan ternyata utangnya belum lunas, maka aset yang lain kalau perlu dijual dijual karena melunasi utang terlebih dahulu. Jangan sampai kemudian ada bujuk rayu yang mengatakan yang penting warisnya dibagi sesuk utangnya dicicil alon-alon. Pertanyaannya sopo cara nyicil? Kalau kemudian utangnya membuat dicicil alon-alon, kecuali ada hitam di atas putih dibuat perjanjian ulang antara yang punya utang itu dengan ahli waris, itu baru bisa. Tapi kalau komitmen sepihak mengatakan begitu, tiba-tiba sudah dibagi habis, besok ketika ditagih jawabannya muntir. Sehingga kalau mau seperti itu ya buat komitmen ulang dengan yang dihutangi supaya perjanjiannya jelas. Maka hadis ini menunjukkan perintah menyegerakan penguburan mayit, kemudian juga perintah kepada kita untuk melunasi hutang supaya orang yang meninggal itu tidak tertahan oleh hutangnya. Maka hutang akan terus terhitung sebagai hutang meskipun orangnya meninggal. Maka sampai hari kiamat kalau belum dilunasi akan ditagih pada saat hari perhitungan. Dan pensyarah kitab ini juga menyebutkan, ini menunjukkan dianjurkan bagi para ahli waris untuk membayar hutang mayit terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Bapak dan saudara, demikian pula Imam Bukhari meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man akhadha amwalan nas yuridu addaha addallahu anhu." Barang siapa yang mengambil harta benda orang lain dengan niat mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa mengambil harta orang lain dengan niat merusaknya, maka Allah akan merusaknya. Artinya apa? Kalau kita punya niat baik untuk membayar hutang, untuk melunasi, insya Allah akan ada jalan kemudahan. Tetapi kalau memang tidak ada etikat baik, jangankan ditunggu sehari dua hari, ditunggu setahun pun belum lunas, karena memang tidak ada etikat baik. Bahkan wis semoyo sesuk sasi ngarep belas orang ketok. Telepon datang ke rumahnya bilang sasi ngarep. Tidak habis-habis. Kenapa? Tidak punya etikat baik. Maka kalau punya etikat baik, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membayar hutang. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sucian bibudi ibawah. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ditutup dengan selimut yang bergaris. Jadi ketika meninggal dunia dianjurkan untuk ditutup dengan selimut untuk membedakan yang hidup dengan yang meninggal. Ditutup. Sementara itu masih dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, anna Abu Bakr dakhala fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa musajjan bi burdihi
fakashafa an wajhihi wa aqabba alaihi faqabbalahu. Di sini disebutkan dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata bahwa sahabat Abu Bakar semoga Allah meridhoinya masuk lalu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditutupi dengan selimutnya. Kemudian sahabat Abu Bakar membuka wajahnya, kemudian meraihnya lalu menciumnya. Ini menunjukkan boleh membuka selimut tutupnya. Kawan dekatnya, keluarganya ketika takziah boleh membuka tutup selimutnya. Tapi jangan diajak selfie. Ya. Ini soal adab. Masa orang meninggal dunia diajak selfie. Baik. Jadi boleh dibuka tutupnya, dibuka selimutnya, kemudian dibuka wajahnya boleh. Termasuk kalau kemudian dicium itu boleh. Yang penting yang mencium ini kuat. Kalau yang mencium tidak kuat, maka tidak direkomendasikan. Ketika mencium malah roboh, terus nangis sesungguhan atau bahkan malah pingsan, ya tidak usah. Lebih baik menjauh saja. Ini untuk orang-orang yang mentalnya kuat, atau menciumnya saat itu kuat, tapi kemudian berpotensi tong-tongan. Begitu sahabatnya meninggal, datang takziah, selimutnya dibuka, dicium, malamnya kegowo ngimpi, tong-tongan. Siangnya masih kepikiran, kemana-mana kepikiran terus. Maka yang model seperti ini tidak usah membuka selimut wajah, tidak usah menciumnya. Cukup sampaikan bila sungkawa, ucapan turut berduka cita, tidak perlu mencium dan seterusnya. Tapi pada prinsipnya menciumnya, merangkulnya, merangkul orang yang meninggal, mencium orang yang meninggal itu tidak dilarang, dan ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Lebih lanjut masih dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dan juga dari sahabat Ibnu Abbas, keterangan yang sama. Anna Abu Bakrin qabbalan Nabi. Dulu sahabat Abu Bakar itu mencium Nabi ba'da mautihi, sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka hadis ini menjadi keterangan yang memperkuat keterangan sebelumnya. Dan hadisnya tidak diragukan karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Nasai, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi hadisnya sahih bahwa sahabat Abu Bakar dulu mencium Nabi sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Maka tidak apa-apa orang yang wafat dicium, dipeluk boleh. Yang penting mentalnya baik-baik saja. Kalau kemudian mentalnya tidak baik-baik saja atau membuat tong-tongan, tidak usah. Karena sebagian kita di masyarakat kita kadang masih ada rasa wedi-wedi. Maka ada ucapan Jawa mengatakan nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi. Saya tidak tahu ucapan ini dari mana, tapi sudah terkenal. Jadi intinya nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kadang-kadang orang tidak berani mencium itu bukan karena berat ditinggal, tapi karena khawatir dengan mental dirinya, karena orangnya penakut. Apalagi kalau dengan orang yang sudah
meninggal, maka sebaiknya juga tidak usah mencium. Meskipun ini juga menjadi uji nyali kalau kemudian dilakukan, tapi sebaiknya dalam situasi seperti itu tidak usah, apalagi keyakinannya belum kuat. Maka tadi kembali ke pernyataan tadi, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Jadi ini menunjukkan tidak mengapa mencium orang yang sudah meninggal, merangkulnya dan seterusnya. Masih dari keterangan yang sama dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman ibn Maz'un. Dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Utsman ibn Maz'un ketika wafat. Wa huwa mayyitun. Pada saat itu Utsman ibn Maz'un itu adalah orang yang sudah meninggal dunia, tapi dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ra'aitu dumu'an tasilu ala wajhihi. Aisyah menyampaikan, sehingga aku melihat air mata meleleh membasahi wajahnya. Ini menunjukkan berlinang air mata saat orang meninggal dunia itu wajar, normal, boleh. Sebagaimana Rasul ketika putranya meninggal, beliau berlinang air mata. Demikian pula ketika Rasul dalam hal ini mencium sahabat yang meninggal, lalu kemudian beliau berlinang air mata. Jadi berlinang air mata itu tidak dilarang. Tidak benar kalau ada yang mengatakan larangan berlinang air mata. Yang dilarang itu adalah meratap, bukan menangis. Kalau menangis itu normal, itu adalah rahmat Allah di dalam hati hamba-hambanya. Jadi itu adalah rahmat Allah di dalam hati hamba-hambanya. Maka innal aina tatma'u, mata boleh berlinang, hati boleh bersedih, itu normal. Yang tidak boleh adalah meratap. Apa bedanya meratap? Apa yang diucapkan oleh lisannya. Maka kalau menangis tanpa ungkapan apa-apa tidak masalah. Yang tidak boleh kalau menangis kemudian dibarengi dengan ucapan yang lain. Seperti misalnya seperti ini, ketika memeluk orang yang sudah meninggal, mencium orang yang sudah meninggal, lalu mengatakan, sesuk aku kancane sapa to tinggal rumah orang duwe kanca, aku susah. Biyen ngopo-ngopo ngalor ngidul karo awakmu, saiki aku ming dhewe. Nah ini namanya meratap. Ini tidak boleh. Meratap itu kadang dengan ucapan, kadang pula dengan tindakan. Contohnya apa? Kalau orang zaman dulu merobek saku, sakunya dirobek, sakunya sendiri. Nah ini termasuk meratap. Apalagi menjambai rambutnya dewi, ini juga meratap. Ini dilarang. Apa namanya? Kepala dijebleske seng. Jadi jarang-jarang jebleske tembok, jebleske dinding gede, dinding apa, triplek, seng. Maka itu namanya meratap, dilarang. Tapi kalau sebatas berlinang air mata, normal. Maka di kesempatan yang lalu saya sampaikan, kalau ada orang yang ditinggal keluarganya lalu berlinang air mata, tidak masalah. Yang tidak boleh kalau sampai mengatakan aku melu sopo. Allah nggih dadi mati aku sing wong tuwa. Ini bentuk meratap. Jadi larangannya bukan larangan menangis, tapi larangan meratap. Entah di zaman ini masih ada tidak orang yang meratap seperti masa silam. Tadi mukul-mukul pintu, jebles kena
seng tembok tadi atau seng tadi masih ada pada. Tapi kalau ucapan itu masih sering kita jumpai. Terus kemudian dengan tindakan itu alhamdulillah sudah lama tidak menjumpai. Pensyarah kitab ini menjelaskan, ini menunjukkan bahwa sunnah menutupi mayit. Jadi mayit ditutup itu sunnah. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan ini juga telah disepakati oleh para ulama dan juga hikmahnya untuk menjaga agar tidak terbuka dan tertutup cacatnya. Jadi agar cacatnya, aibnya tidak terbuka. Karena orang yang meninggal dunia itu kadang didahului dengan sakit sehingga penampakannya berubah, tidak seperti ketika masih sehat. Maka ditutupi supaya aibnya tertutup dan tidak menjadi bahan kasak kusuk. Karena yang meninggal itu orang kaya dan ternyata pas meninggal dodoni biru. Itu kalau orang yang mau cari masalah itu akan menjadi topik pembicaraan. Nanti orang si mati ini dodoni biru disesek karo wani-wani. Sudah jadi topik sendiri itu. Padahal tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Bisa jadi karena ada faktor secara medis yang bisa dijelaskan secara medis, tapi karena ada warna biru kemudian dikaitkan dengan yang lain-lain, maka disinilah dianjurkan untuk menutupi orang yang sudah meninggal dunia agar aibnya, cacatnya tertutup, tidak nampak. Pensyarah kitab ini juga menyebutkan, dan ditutupinya itu sesudah yang dipakainya dilepaskan agar badannya tidak berubah sebab ditutup rapat itu. Sehingga di sini Bapak Ibu, di dalam memperlakukan jenazah, Islam sudah mengajarkan dengan sangat detail. Termasuk di sini menciumnya itu menunjukkan dibolehkannya mencium orang yang meninggal dunia. Saat ini kita akan lanjutkan bagaimana hadis-hadis Nabi menjelaskan kepada kita tentang memandikan jenazah. Masih dari Aisyah. Jadi salah satu hikmah Rasul menikahi Aisyah. Beliau menjadi istri Nabi yang banyak meriwayatkan hadis yang terkait apa yang ada pada kehidupan rumah tangga Rasulullah atau hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Maka istrinya lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Maka istri-istri yang lain itu jarang tidak meriwayatkan hadis sebanyak Aisyah. Jadi tidak meriwayatkan hadis sebanyak Aisyah. An Aisyah qalat, dari Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan fa'adda fihi al-amanah. Barang siapa memandikan mayit kemudian dia menunaikan amanah. Karena memang syarat orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang bisa menjaga amanah. Maka orang yang suka ngember itu tidak direkomendasikan memandikan jenazah. Jadi memandikan jenazah bukan orang yang suka ngember. Paham ya maksud kita ngember? Ya? Ya, bukan orang yang suka gosip. Orang yang suka gosip tidak direkomendasikan memandikan jenazah. Jadi yang memandikan jenazah adalah orang yang bisa menjaga amanah, yang dia itu dalam bahasa Jawanya polo becik menang. Jadi intinya dia bisa polo becik menang, baik maupun buruk dia bisa diam, tidak membuka aib. Maka
Maka dalam hadis ini disebutkan, barang siapa yang memandikan jenazah lalu menunaikan amanah dengan baik, walam yufshi alaihi ma yakunu minhu inda dzalika, tidak menyiarkan cacat yang ada padanya pada waktu itu. Jadi memandikan dan tidak menceritakan cacatnya. Jadi cacatnya tidak diceritakan. Kita sudah sama-sama tahu kalau orang sudah sakit lama itu ada banyak kelemahan, termasuk warna kulitnya berubah, kemudian juga kondisi fisiknya berubah, aromanya berubah. Maka itu tidak sepatutnya untuk diceritakan. Kalau memandikan, ya mandikan saja, tidak perlu diceritakan. Maka barang siapa yang bisa memandikan dan tidak gosip ini, kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummu, maka dosa-dosanya akan berguguran sehingga dia sebagaimana bayi yang baru lahir dari ibunya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang amanah memandikan jenazah. Jadi termasuk dapat menggugurkan dosa. Sehingga Bapak Ibu kalau ada kesempatan yang minta tolong untuk memandikan jenazah, maka kalau kita bisa amanah, terima, karena pahalanya besar. Apa kata Nabi? Kharaja min dzunubihi, dosa-dosanya gugur, dosa-dosanya keluar, sehingga kayaumi waladathu umum, sehingga orang tersebut sebagaimana ketika hari ia baru dilahirkan oleh ibunya. Maksudnya bagaimana nih baru dilahirkan oleh ibunya ini? Tidak berdosa. Waqala, dan dia juga berkata, beliau juga bersabda, jadi Rasul juga bersabda, liyanihi aqrabukum in kana ya'lam fa illam yakun ya'lam faman tarawna indahu haddan min wara'in wa amanati. Jadi Rasul menyebutkan hendaknya yang mendampinginya itu keluarga yang lebih dekat jika diketahui. Tetapi jika tidak diketahui, maka orang yang dipandang wirai dan dapat dipercaya. Jadi kalau memandikan hendaknya ada keluarga dekat yang mendampingi. Maka kalau keluarga ini bisa memandikan itu lebih baik. Dan lebih baik yang memandikan siapa? Keluarganya. Kalau tidak ada, maka cukup satu orang yang paham cara memandikan, kemudian yang lain adalah keluarga dekatnya. Kalau ternyata keluarga dekatnya tidak ada, maka di sini dicari orang yang wirai. Maka di sini disebutkan min wara'in, orang yang wirai. Wa amanatin, dan orang yang amanah. Apa itu wirai? Wirai itu adalah orang yang tidak tamak terhadap harta dan keindahan-keindahan duniawi. Orang yang dia bisa menjaga tidak gosip, dia bisa menjaga untuk tidak menebarkan berita-berita yang aneh-aneh, sehingga dia bisa menjadi orang yang wirai, yang tidak tamak harta, dan dia bisa dipercaya. Sementara itu lebih lanjut, keterangan dari Aisyah masih memberikan penjelasan kepada kita bahwa Nabi bersabda, inna kasra bil mayyit mislu kasri akmihi hayyan. Ini Nabi yang bersabda, sesungguhnya memecahkan tulang mayit itu serupa dengan memecahkan tulang di waktu hidupnya. Dalam bahasa yang lain, sesungguhnya mematahkan tulang mayit serupa dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup.
sehingga tidak boleh kita mematahkan tulangnya. Maka sekiranya perlakuan kita kepada mayit itu, jika mayit itu masih hidup kesakitan, maka tidak selayaknya diperlakukan kepada mayit meskipun sudah meninggal. Maka kalau salah satu kritik saya kepada orang yang memakamkan jenazah itu biasanya di beberapa tempat, tidak semua, ini sifatnya kasuistik, adalah saat mengangkat jenazah itu hanya dipegang kucingnya, ujung dan ujung, lalu dihitung ping telu jiro lu nyi. Itu kalau orang hidup diangkat begitu gimana? Meluk-meluk. Kalau ini mayit memang tidak meluk-meluk, tidak tulung-tulung. Tapi kalau orang hidup diangkat seperti itu bagaimana? Sakit kalau orang hidup. Maka Nabi menyebutkan mematahkan tulang mayit sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup. Ini anjuran bagi kita untuk memperlakukan mayit sebagaimana memperlakukan orang yang masih hidup. Maksudnya apa? Dalam perlakuan, jika itu membuat sakit ketika masih hidup, maka tidak diperlakukan kepada mayit. Ini maksudnya memperlakukan mayit sebagaimana ketika masih hidup, bukan kok terus mayitnya dikasih makan, dikasih minum, bukan. Tapi maksudnya adalah jangan sampai ketika kita memperlakukan mayit itu, jika posisi masih hidup kesakitan, maka ketika mayit pun kita tidak boleh memperlakukan seperti itu. Maka Nabi mengabarkan mematahkan tulang yang sudah mati sama dengan mematahkan tulang yang masih hidup. Maka tidak dibenarkan karena kuburannya kurang jembar sidik, tidak kerap dan cepat, daripada meluaskan lubangnya, liangnya, maka kemudian pilih diinjak. Nah, ini sama dengan menyakiti mayit. Meskipun mayitnya orang turun-turun, tapi ini pelanggaran terhadap tuntunan agama. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk nguwongke meskipun kepada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi sudah meninggal dunia pun oleh Islam diuwongke. Ini bahasa Indonesianya diuwongke itu apa ya? Gimana? Dimanusiakan. Memanusiakan manusia meskipun sudah meninggal dunia. Kita lanjutkan. Dan insya Allah kalau kita mau menutupi aib mayit, mau menjaga mayit itu agar tidak tersakiti, maka ini termasuk bagian dari sunnah. Sehingga barang siapa yang menjalankan sunnah itu mendapatkan pahala. Termasuk dolim kalau sampai mematahkan tulang mayit. Jadi kita tidak boleh dolim. Jadi Islam itu melarang kita berbuat dolim kepada orang yang masih hidup, demikian pula melarang kita berbuat dolim kepada orang yang sudah mati. Jadi orang yang sudah mati saja tidak boleh kita dolimi, apalagi orang yang masih hidup. Termasuk ada kabar gembira bagi kita kalau kita bisa menutup aib seorang muslim. Kabar gembira ini disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberi kabar gembira kepada kita, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi cacat seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak. Jadi akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kalau kita tutup aib orang lain, maka Allah akan tutupi aib kita pada hari kebangkitan kelak. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik, Bapak dan Saudara, kita lanjutkan sedikit lagi. Sementara itu keterangan dari sahabat Ubay bin Ka'ab
anna Adam alaihi salam qabadatul malaikah wa ghasaluhu wa kafanuhu wa hannatuhu wa hafaruhu lahu. Di sini disebutkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi Adam alaihissalam, malaikatlah yang menjemput nyawanya, yang memandikannya, yang mengkafaninya, yang memberi wangi-wangian kepadanya. Demikian pula yang menggalikan liang kuburnya. Ini salah satu keterangan yang dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Kemudian berikutnya wal hadu wa sallu alaihi summa dakhalu qabrahu fa wada'uhu fi qabrihi wa wada'u alaihi labina thumma kharaju minal qabri thumma hathu alaihi. Jadi di sini disebutkan thumma hathu alaihi turab, yang maknanya adalah bahwa malaikat pula yang membuatkan liang lahat, dan mereka yang mensolati, kemudian mereka masuk ke dalam kuburnya, lalu diletakkan di kuburnya, dan mereka meletakkan tanda di atas kuburnya. Jadi diletakkan tanda di atas kuburnya sebagai tanda kalau itu tempat untuk memakamkan. Kemudian mereka pun mereka pun menaburkan tanah di atasnya, dan mereka berkata, jadi kemudian mereka berkata bahwa ini adalah sunnah bagi kalian, ya bani Adam, hadhihi sunnatukum, wahai anak Adam, ini adalah sunnah bagi kalian. Termasuk menjadi uruf kaum muslimin, yang dulu dilakukan oleh Nabi SAW adalah ketika memakamkan jenazah itu, kalau kita hadir padanya, ikut menaburkan tanah 3 genggam. Jadi ikut menaburkan tanah 3 genggam min jihati roksi, dari arah kepalanya. Meskipun itu ya tidak berarti apa-apa, tapi ini sunnah. Beda kalau dengan yang memang pegang cangkul, itu memang bantu murugi, bantu untuk mengubur. Tapi ini bagi pentakziah, bagi yang mengantarkan jenazah, cukup mengambil 3 genggam tanah, kemudian dilemparkan atau ditaburkan dari arah kepalanya. Ini termasuk menjadi uruf kaum muslimin, dan disebutkan sebagai li Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang seperti itu. Maka hadis ini menunjukkan bahwa yang hadis-hadis tadi yang kita baca menunjukkan yang lebih berhak memandikan mayit adalah keluarga yang lebih dekat. Jadi itu yang paling berhak. Kemudian kalau tidak ada orang yang amanah, orang yang wirai, dan juga menunjukkan wajibnya berlaku lemah lembut terhadap mayit ketika memandikan, tidak menggosok dengan keras, tidak membuat kulitnya lecet, tidak membuat tulangnya patah, dan hendaknya memandikan, mengafani, dan membawanya, serta menganjurkan untuk menutup aib-aib saudara sesama muslim. Insyaallah keterangan-keterangan yang lain terkait memandikan jenazah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Sudah terdengar kumandang adzan, rasanya tidak bijak jika berpanjang lebar. Insyaallah bisa kita lanjutkan bagaimana memandikan jenazah, termasuk suami memandikan istri dan sebaliknya. Termasuk juga nanti akan kita baca keterangan tidak dimandikannya orang yang mati syahid, karena orang yang mati syahid itu memiliki
perlakuan khusus di dalam agama kita. Nasrul Allah fatul qarib wa syaril mu'minin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.